Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Nadia Suratlakan dari kelas 2BA03. Saya di sini akan mempresentasikan hasil rangkuman dari bab 1 sampai bab 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang lobby. Lobby adalah pendekatan yang sering digunakan dalam mencapai tujuan. Yang pertama ada teknik lobby, yaitu menetapkan tujuan, menganalisis penyebab kasus yang muncul, menganalisis segmen-segmen hayalat, mengembangkan kasus Anda, dan jagalah visibilitas. Selanjutnya, fungsi lobby, yaitu ada lobby tradisional, lobby akar rumput, dan lobby political action committee. Selanjutnya, terdapat strategi pendekatan lobby. Yang pertama, kenali objek yang dituju, persiapan informasi, berupaya menarik perhatian pendengar, sajikan pengiring pesan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Tujuan negosiasi untuk mendapatkan atau mencapai kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan. Dan ada juga manfaat negosiasi, mendapatkan keefektifan dan efisiensi dalam mencapai tujuan dan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Ada 4 macam strategi negosiasi, yaitu yang pertama ada win-win, kedua win-loss, yang ketiga loss-loss, yang keempat loss-win. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi diplomasi. Diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Ada 3 fungsi diplomasi. Yang pertama, negosiasi atau perundingan, yang kedua observasi, yang ketiga perlindungan. Dan ada juga 4 tujuan diplomasi. Yang pertama, acquisition, untuk membuat hubungan dengan negara lain. Yang kedua, preservation, untuk menjaga hubungan dengan negara lain. Yang ketiga, augmentation, untuk memperluas hubungan diplomatik. Yang keempat, properter distributor, yaitu harmoni perdamaian. Selanjutnya ada hubungan lobby dalam komunikasi. Laswell mendefinisikan komunikasi dengan who say what, in which channel, to whom, and with what effect. Maka komponen dalam komunikasi terdiri dari komunikator siapa, pesan mengatakan apa, saluran melalui saluran apa, komunikan kepada siapa, efek dengan efek bagaimana. Posisi lobby dalam komunikasi terdiri dari 5. Yang pertama, komunikasi interpribadi, yang kedua, komunikasi antar pribadi, yang ketiga, komunikasi kelompok, yang keempat, komunikasi organisasi, yang kelima, komunikasi massa. Yang terakhir, saya akan menjelaskan studi kasus, yaitu Pertamina merupakan BUMN yang sering menjadi sorotan karena berbagai krisis besar yang dialaminya. Kasus krisis paling menarik adalah proses alih kelola Blok Mahakam yang telah tergulir selama 8 tahun terakhir, walaupun kini Pertamina sudah mendapat payung hukum dari pemerintah. Proses alih kelola Blok Mahakam menimbulkan berbagai reaksi, ada yang bersifat mendukung dan meragukan jika pengelola Blok Mahakam yang semula dilakukan oleh Total dan Inpex diambil alih oleh Pertamina. Manajemen krisis umumnya dilakukan oleh public relation, namun di Pertamina yang berperan adalah serikat pekerja. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu dalam kasus Blok Mahakam melakukan peranan manajemen krisis dengan strategi lobby dan negosiasi berbagai stakeholder. Strategi lobby yang dilakukan terdiri dari pendekatan. Ada brainstorming, pengondisian, network, instruction building, conflict problem, five breaking, manipulasi kekuatan, cost and benefit, dan futuristik atau antisipatif. Strategi negosiasi yang dilakukan ialah win-loss, di mana pihak VSBB sebagai pihak yang menang, sedangkan Kementerian ESDM sebagai pihak yang kalah. Adapun teknik-teknik yang digunakan adalah membuat agenda berupa forum-forum resmi, membuat tenggat waktu dengan intimidasi, good guy bad guy dengan bertukar peran
tertentu dan meminta konsensiasi kepada Kementerian ESDM dan Direksi Pertamina. PPB melakukan lobby dan negosiasi kepada para stakeholder karena mempunyai peranan dalam manajemen krisis perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.